berbagi pelayanan publik melalui pusat pelayanan terpadu yang hadir dengan moto cinta, cepat, interaktif, dan terpercaya. Dengan moto tersebut, kami senantiasa berkomitmen untuk memaksimalkan pelayanan dengan memberikan fasilitas dan proses yang sesuai dengan standar pelayanan. Kemudian beberapa hal yang saya sampaikan, pertama, ini kemungkinan musim hujan akan datang. Jadi saya minta ke Kabid Sarpras, ke Kasih Sarpras, kepada kepala sekolah segera berkoordinasi. Tolong dicek sekolah-sekolahnya yang menurut Bapak mengkhawatirkan kondisinya dan bisa berpotensi gitu ya, kena angin, kena hujan, itu bisa berpotensi ambruk, mencelakakan gitu. Jadi untuk segera dikosongkan, koordinasi sama Kabid Sarpras sama Kasih Sarpras ini, dianalisa kemungkinannya. Terus saya juga minta ke Kabid Sarpras, ke Kasih Sarpras untuk di 2024 untuk menganggarkan untuk SLF, Pak, ya, sertifikat layak fungsi. Nanti kan bisa ngambil telaahan dari ahli untuk bangunan-bangunan yang rawan, misalnya kayak SD Negeri Kidul 1, termasuk kemarin Ringasari gitu, termasuk sekolah-sekolah kayak SMA, SMP 1 itu perlu, karena mengkhawatirkan lantai 2 tapi tidak begitu kokoh karena sudah lama. Tolong dianggarkan nanti di kecukupannya berapa, beberapa sekolah dicicil untuk mengeluarkan sertifikat layak fungsi, termasuk bangunan kita loh, ini harus di SLF, nanti didaftarkan ke PTSP. Kalau mendapatkan sertifikat layak fungsinya kan nggak berbayar, tapi untuk menilai ini layak dan tidaknya harus bayar ke konsultan. Kalau kita udah pegang itu, maka ada keterjaminan dari lembaga yang berwenang. Pertama, jadi tolong difokuskan para kepala sekolah, bukan hanya SD tapi SMP ya, Pak Iwan, para kabid. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta ke seluruh penilik, kepala sekolah ya, ini kepala sekolah, kalau ada anak SD yang putus sekolah itu udah lama nggak masuk, udah diantepkan sebab dia niat ngesan sekolah maupun SMP ya, pengawas SMP nya segera itu yang kayak gitu dikejar, dia tanya kemana ini yang mau sekolah atau gimana. Kalau nggak mau sekolah, carikan jalan keluar, harus terdaftar di PKBM, harus terdaftar di kesetaraan. Nggak boleh membiarkan. Ini saya temukan di beberapa tempat ada anak SD, anak SMP sekolah nggak gunaon, emang saya gitu, ada alasan anak terbuka duit, tugas seragam naon lah gitu ya, kesananya mah males, orang tuanya kurang mensupport. Nah kan yang kayak gini yang paling tahu duluan itu pasti kepala sekolah, pasti gurunya lah yang pertama ya, wali kelasnya. Anak gak masuk kan yang kayak gini nanti bapak ibu pulang dari sini rapatkan sama para wali kelas, sistemnya kayak gitu. Nanti laporkan, nanti koordinasi sama para penilik ya, para penilik yang ada di kecamatannya masing-masing, atau kalau bisa bapak ibu salurkan langsung itu. Kemudian yang kedua, saya nggak tahu, kemarin juga Senin udah menyampaikan, bapak ibu harus tracing gitu ya ke kelas-kelas yang udah kelas tinggi, kelas 4, 5, 6, yang belum bisa baca, pisahkan dari kelasnya, ajar oleh kepala sekolahnya ya. Kalau kepala sekolahnya nggak bisa, ambil guru yang paling cepat ngajarin baca kelas. Kalau 1, 2, 3 saya masih malu nggak bisa baca, karena kompetensi dasarnya itu 1, 2, 3 baca. Kalau 4, 5, 6 nggak bisa baca, ini udah lewat kompetensi, udah ini yang SMP juga. SMP kan nggak ada kepala sekolahnya, ada ibu ya, sampaikan di sekolah binaannya. Kelas 1, 2 masih ada yang baca, kumpulin aja, udah nggak usah belajar yang lain-lain. Orang bacanya nggak bisa, mau belajar apa, kecuali belajar karakter, belajar yang lain-lain ya.
Kalau untuk belajar akademiknya kan susah. Saya yakin di Bojong Daradan masih ada anak-anak yang nggak bisa baca karena kemarin 2021, 2020, 2019 ya ke sini itu relatif banyak nggak belajar. Ya Bu ya, Omar, kalau saya asuh ke SD Bu Ella, saya asuh ke kelas 5 ini untuk bisa maca, berarti Bu Ella tidak melaksanakan hasil arahan saya pagi ini. Ya, ya, Neng, punyai. Itu terus selanjutnya Bapak Ibu, ini Sulingjar ya, survei lingkungan belajar. Ini kan kita terpantau terus. Ini ada PAUD yang belum, masih berapa Bu Segis? 36? Ada 36 sekolah. SD? Ada 5 ini harus tuntas semuanya. Yang SMP udah 100%. Yang SD sama PAUD harus jangan dikejar, nanti tanyakan itu disebar aja sekolah yang belum Bu Segis, disebar ke ininya, ke peniliknya sama ke korwilnya. Kalau di korwil mana ini yang belum diisi malu karena terpantau oleh kementerian, terpantau oleh BPPT, nanti kita akan kelihatan gitu. Itu kan survei lingkungan belajar untuk memotret iya alam pendidikan di Purwakarta sudah sesuai dengan indikator kementerian atau belum, sudah sesuai dengan harapan kementerian atau belum, kelihatan Bu. Dan yang kayak gitu itu nggak bisa instan. Makanya saya dari dulu sering menyampaikan ke Bapak Ibu, mulai dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, yang ramah, yang tidak ada bullying, yang tidak ada kekerasan. Sekolahnya harus indah, sekolahnya harus rapi, gitu. Nggak ada anak yang merasa kesulitan di sekolah, gitu Bu. Jadi ciptakan itu. Jadi sekolah anak kudu diciptakan menjadi sekolah yang menyenangkan, ramah terhadap anak, indah dilihat, bersih airnya, tutur kata guru-guru dengan guru-gurunya baik, kepala sekolah dengan guru yang baik, guru-guru dengan siswanya baik. Prosesnya panjang, jadi tidak bisa seketika. Nah, kita pengen itu tercipta, jadi namanya sekarang itu namanya ekosistem pendidikan. Itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang terakhir 2024 itu perencanaan sekolah Bapak Ibu terkoneksi dengan SIPD, dengan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, gitu ya. Sistem informasi perencanaan daerah. Jadi makanya yang ada di Arkas Bapak Ibu harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah Bapak Ibu, yang kita sebut dengan perencanaan berbasis data. Makanya rapot sekolahnya, rapot pendidikannya harus dibuka. Dari rapot pendidikan dibuka, di situ Bapak Ibu diperintahkan untuk mengintervensi A, B, C, D ada di sini. Nah itu nanti terkoneksi, gitu ya. Jadi penilaian itu juga akan memberikan dampak kepada sekolah, kepada daerah. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kejelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.